Tapi mungkin Allah ingin supaya kita bukan melihat berkat Allah, tapi melihat Allah pemberi berkat. Itulah sebabnya kalau kita ingin melihat Allah pemberi berkat, itulah kita melihat yang tidak kelihatan. Dan itulah kita hanya bisa melihat dengan kacamata iman ya. Keluar daripada warisan dari tanah, milik pusaka, tanah orang tua yang ada di Ur. Dan panggilan pergi kedua, dia harus mengorbankan anaknya. Dia tidak ragu-ragu. Kenapa? Karena dia percaya Tuhan yang menyediakan. Dan juga berani untuk tinggalkan masa depannya. Karena dia berjalan dengan iman. Biarlah kita bergantung sepenuhnya bukan kepada warisan orang tua atau perlindungan anak. Tapi kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bacalah 2 Korintus 4 ayat 18. Bagaimanakah ayat ini? Yes. Bagaimanakah seharusnya pekabaran ayat ini? 2 Korintus 4 ayat 18 katakan, sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan. Melainkan yang kami perhatikan apa? Melainkan yang tidak kelihatan, itulah yang kami perhatikan, itulah yang kami fokuskan. Ya. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 4 ayat 18. Kita lihat mungkin, di Indonesia kita sudah, di Amerika kita sudah punya rumah, mobil, semua. Dan kita tidak tinggal di kemah, kita tidak sebagai orang asing. Tapi mungkin Allah sekarang minta kita, pergi ke satu tempat. Ya, satu tempat lain. Keluarkan dari zona kenyamananmu, gajimu sudah besar di situ, kamu sudah punya semua-semuanya. Tapi mungkin Allah ingin supaya kita bukan melihat berkat Allah, tapi melihat Allah pemberi berkat. Itulah sebabnya, kalau kita ingin melihat Allah pemberi berkat, itulah kita melihat yang tidak kelihatan. Dan itulah kita hanya bisa melihat dengan kacamata iman ya. Jadi bagaimanakah seharusnya pekabaran ayat ini berpengaruh pada jenis keputusan-keputusan rohani yang kita buat? Lihat Allah. Dengan kata lain, lihat Allah kita. Bagaimanakah Musa dan Abraham mengikuti prinsip yang sama? Kita sudah baca tadi Ibrani 11 ya. Mereka melihat Allah. Nah Abraham kita lihat ya, tidak mudah bagi dia untuk pergi dari tempatnya. Kenapa? Pelajaran kita katakan Abraham adalah pangeran. Abraham adalah pangeran. Jadi dia bukan pergi ke satu tempat, dia bukan dipanggil untuk menjadi ke satu tempat, keluar dari rumahnya, keluarganya untuk pergi ke satu tempat supaya jadi orang kaya. Tidak. Dia sudah orang kaya pada saat dia keluar dari Ur, saudara ya. Dia sudah kaya. Ya, Kejadian 13 ayat 2 katakan adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan apa? Emasnya. Kita sudah pernah ulang-ulang ini. Bukan itu saja, banyak hambanya. Hamba yang lahir di rumahnya, hamba yang keluar pada saat itu bersama-sama dengan istrinya Sarah dan juga Lot. Pada saat dia dipanggil keluar, itulah hamba-hambanya itu sudah ikuti dia. Ya. Kenapa? Banyak hambanya. Kejadian 14 ayat 14 bagaimana pada satu saat Lot ditahan oleh beberapa raja. Lalu kemudian Abraham membebaskan Lot. Lalu dengan berapa orang? Dengan 318 orang. Siapa mereka? Hamba-hambanya ya. Saudara, ya. Orang-orang yang terlatih, yang lahir di rumahnya, itulah hamba-hambanya. Jadi dia memiliki 318 hamba-hambanya yang kemudian berperang melawan siapa? Melawan raja-raja yang menawan Lot. Jadi pada saat Abraham keluar dari Ur, ada kurang lebih 318 hamba laki-laki. Kalau tambah mereka semua ini sudah punya istri, tambah lagi 318, tambah lagi satu anak saja di antara mereka, yang keluar dalam rombongan Abraham pada saat mereka keluar dari Ur itu kurang lebih 1.000 orang. Untuk mengatur 1.000 orang itu tidak gampang, saudara. Ya, tidak gampang mengatur 1.000 orang dengan rombongan keluar dari Ur untuk berjalan ke tanah perjanjian. Tapi Abraham itu sangat ahli dalam memanage dia punya apa ya? Dia punya rombongan. Itulah sebabnya dia disebut pangeran. Ya. Dia disebut apa? Pangeran. Apalagi karena dia juga berdiplomasi, dia tahu berdiplomat. Pada saat setelah dibebaskanlah si Lot, Abraham kemudian bisa apa? Raja Sodom saja bernegosiasi dengan Abraham. Oke, hartanya kamu ambil, tapi orang-orangku ya kembalikan ke aku. Sampai begitu, karena Abraham ini jago berdiplomasi. Kejadian 24 ayat 4-6, bahkan pada saat dia ingin membeli goa untuk istrinya Sarah yang mati, ini dikatakan oleh Abraham kepada orang-orang Het ya. Dalam Kejadian 23, 4-6. Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Lalu Bani Het menjawab Abraham, dengarlah kepada kami Tuanku. Waduh, Abraham dipanggil apa? Lord, my Lord, Tuhan.
Dan bukan itu saja apa yang mereka katakan. Abraham, Tuanku ini, Abraham, adalah seorang raja agung di tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu ya. Sediakan, kami akan sediakan. Aduh, mereka sangat hormat kepada pangeran ini ya. Abraham sebagai seorang pangeran. Dan dia adalah seorang pangeran yang menurut. Ya, saya sudah katakan kalau dia dari daerah yang kaya, dari keluarga yang terkenal ya, boleh dikatakan dikenal di Ur, diperintahkan untuk keluar. Waduh, dia adalah seorang yang sangat menurut. Dari Amerika sudah punya semuanya, lalu sekarang harus pergi ke Afrika untuk keluar. Karena itu menjadi tanah yang Tuhan sudah ingin untuk kita pergi. Bagaimana kira-kira? Ya, kira-kira. Tapi dia adalah seorang pangeran yang penurut. Ya, kita sudah pernah pelajari, saya sudah pernah khotbahkan juga nih ya. Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, dari negerimu. Waduh, dari negeri, oke, yang penting negeri tetangga. Tapi enggak, ini pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu yang semakin lama semakin berat untuk kita tinggalkan. Keluar dari sanak saudaramu, keluar dari rumah bapamu, keluar untuk pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kata pergi, bahasa aslinya itu adalah get out, go or get out. Tidak heran, New King James Version, bahasa Inggris katakan apa? Now the Lord had said to Abram, get out of your country. Keluar. Keluar. Allah berfirman untuk panggil dia apa? Keluar. Nah, sebelum kejadian 12, hanya 3 kali sebelumnya Allah yang ditulis. Tentunya ada yang tidak ditulis ya. Tapi yang ditulis di Alkitab yang Allah berfirman itu pertama, Allah berfirman pada minggu penciptaan dalam kejadian 1 dan 2 ya. Minggu penciptaan. Yang kedua, Allah berfirman kepada Adam dan Hawa saat mereka jatuh ke dalam dosa ya, pada saat mereka makan buah. Yang ketiga, Allah berfirman atau berbicara dengan Kain. Sekarang ini yang keempat inilah Allah berfirman kepada apa? Langsung ya Allah berfirman ya kepada Nuh. Ya tentu saja Allah tapi tidak disebutkan Allah berfirman kepada Nuh, tidak. Allah memerintahkan, tidak ditulis Allah berfirman, hanya kepada Abram. Dan perintah kepada Abram apa? Pergilah, get out. Get out, ya. Get out to the land, from your family and so on and so forth. Ya. Nah, kenapa dia harus keluar? Kenapa dia harus sudah enak-enak deh? Apa tidak mungkin dia punya keturunan si Ishak kemudian lahirnya aja di Ur? Apa bedanya? Apa bedanya untuk kita keluar? Kenapa harus keluar? Seakan-akan ini satu emergency, get out, get out. Ya, ada satu emergency ya. Kenapa dia harus get out? Karena Allah tidak ingin dia tercemar atau dicemarkan di tempat dia berasal. Ya. Yosua 24 ayat 2 katakan, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, inilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di sebelah sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu yaitu Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, saudaranya Abraham itu Nahor. Apa yang dikatakan ya tentang Terah ini? Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Jadi pada saat diminta untuk keluar, dia diminta untuk keluar supaya datang kepada Allah. Abraham diminta untuk keluar supaya datang kepada Allah. Dan Abraham menurut. Ya. Betul-betul get out. Kita sudah baca Kejadian 12 ayat 1. Ya. Ayat 4 kemudian katakan Kejadian 12 ayat 4. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Dari Ur kemudian ke Haran. Lalu kemudian itu ya. Jadi 75 tahun itu bukan waktu untuk apa? Mulai untuk memiliki aventurir gitu ya. Untuk mencari apa ya, pengalaman baru. 75 tahun itu untuk apa? Mesti orang Manado bilang tadudu, mesti untuk mulai santai-santai menikmati hari tua ya, bukan untuk cari pengalaman. Tapi dia pergi, dia menurut. Kenapa dia pergi? Apa yang menyebabkan Abraham menurut? Apakah karena ada janji Allah kepadanya? Tentunya ada. Allah janjikan ya, aku akan menjadikan kau bangsa yang besar, aku akan memberkati engkau serta membuat namamu yang masyhur, bangsa yang besar, berkat Allah. Ya. Lalu nama yang masyhur, tertarik kalau dengar nama yang masyhur ya Abraham. Abraham ingat apa yang terjadi di Lembah Shinar ya pada saat orang-orang mendirikan yang Menara Babel kita tahu kemudian ya di Lembah Shinar. Kenapa orang-orang itu berkata, kita cari nama. Kejadian 11 ayat 4, manusia yang cari nama Allah hancurkan. Tapi sekarang Allah janjikan kepada Abraham, aku yang akan memberikan namamu masyhur. Ya, aku yang akan memberikan namamu masyhur. Tapi lebih daripada itu, berbagai
berbagai janji Allah khususnya adalah dua hal. Tanah dan anak. Tanah dan keturunan. Ya. Tanah dan keturunan. Kepada Adam dan Hawa beranak cuculah, tapi kepada Abraham Allah katakan, aku akan memberikan kepadamu keturunan bagaikan pasir yang banyak. Ya. Misalnya itu, waduh banyak sekali ayat-ayat itu ya. Misalnya Kejadian 13 ayat 14 sampai 16. Pada saat Abraham sudah berpisah dengan Lot, ya Lot kemudian pergi, kita akan bahas tentang Lot nanti ya. Lalu Allah katakan pada Abraham apa? Pandanglah sekelilingmu, lihatlah tempat engkau berdiri dari timur ke barat, utara, selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Waduh, berapa keturunan Abraham? Yang pertama tentunya dari Ismail, dari Hagar ya. Lalu kemudian dari apa? Dari Sarah yang dijanjikan itu cuma satu. Cuma si Ishak, ya, cuma satu kok. Tapi Tuhan janjikan, aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Ya, pertanyaannya, apakah Abraham melihat anak yang banyak? Apakah Abraham melihat janji Allah ini, anak yang banyak? Kita sudah katakan, tanah tadi dia cuma punya satu goa, satu kuburan. Ya. Dia tidak punya tanah. Dia memerintah sebagai pangeran itu atau raja di situ, tidak. Tapi apakah Abraham melihat anak? Waduh, orang Jakarta bilang boro-boro mau lihat satu anak ini yang anak janji ya. Itu kemudian anak itu kemudian Allah mau ambil ya. Ya. Setelah itu Kejadian 12 ayat 1 sampai 2. Setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahut Abraham, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Cuma satu-satunya. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasih, yakni Ishak. Gila, waduh, 2 kali dia disuruh untuk pergi. Yang pertama dari Kejadian 12, pergi keluar dari negerimu, sanak saudaramu, rumah ayahmu. Sekarang pergi dari anakmu. Waduh, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Anda baca selanjutnya, Abraham tidak memprotes. Dia tidak bilang apa-apa kepada Tuhan. Dia tidak bilang, aduh Tuhan, satu-satunya. Dia tidak protes, dia diam, dia menurut. Ya. Tapi dia pergi. Inilah Abraham kita ya. Walaupun kita tahu banyak kali dia jatuh juga ya waktu dia di Mesir, dia jual istrinya atau dia jadi bagaikan germo, istrinya dia anggap sebagai adik supaya kemudian jadi apa dengan Firaun dan lain sebagainya ya. Tapi satu hal kita bisa lihat pada saat Tuhan berfirman kepadanya, pergi, dia pergi. Dia pergi. Pada pergi yang pertama, perintah pergi yang pertama dalam Kejadian 12, dia terpisah dari masa lalunya, berpisah dari tempat kelahirannya, negerinya, dari sanak keluarganya, dari orang tuanya. Dan di perintah yang kedua, dia pergi untuk terpisah dari masa depannya. Anak perjanjian, di zaman Alkitab itu anak itulah kita punya apa ya? Uang pensiunan kita itu di anak-anak ya. Nggak ada social security waktu itu. Anak-anak kita yang akan jaga kita. Mereka lah masa depan kita. Tapi sekarang Tuhan bilang, kamu jangan bergantung kepada masa lalumu. Kamu mungkin orang kaya di Ur, kamu orang hebat. Kamu jangan bergantung kepada masa depanmu. Kamu mungkin punya 401k, kamu sudah punya banyak simpanan di bank, investasi kiri dan kanan. Aku tidak mau kamu bergantung kepada dunia. Aku mau kamu bergantung kepada surga, kepada aku. Ya. Dan Abraham menurut. Ya. Dia panggil anaknya, bawa anaknya, dia diam. Anaknya bahkan, waduh anaknya juga jadi anak-anak penurut juga ya. Kurang lebih 17-an tahun, tapi mau aja dia untuk dikorbankan, sudah diikat, sudah ditaruh di mezbah untuk kemudian dipotong, lalu kemudian terjadi apa? Kejadian 22 ayat 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Lalu kemudian malaikat datang, malaikat surga ya. Anak Allah itu sendiri, Yesus Kristus kalau kita lihat. Malaikat Allah, malaikat Tuhan ya. Di perjanjian lama itu seringkali merujuk pada Yesus. Dikatakan apa? Jangan kau bunuh anak itu. Berhenti Abraham, jangan lakukan apa-apa. Ayat 12 katakan apa? Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Sini kita lihat. Kenapa Tuhan seakan-akan mencobai Abraham untuk melihat apakah Abraham memiliki harta di surga? Apakah Abraham memiliki harta di surga?
Sebagai manusia kita seringkali melihat masa lalu kita, orang tua kita untuk kasih warisan. Kita melihat masa depan kita, anak-anak kita untuk menjadi kekuatan bagi kita saat kita tua. Tapi bagi Abraham sekarang, Tuhan katakan pergi dari masa lalumu, pergi dari masa depanmu, pergi daripada warisan orang tuamu, pergi daripada tanggungan anakmu yang akan diberikan kepadamu. Bergantunglah kepada Tuhan. Bergantunglah kepada Tuhan. Dia melihat Tuhan yang tidak kelihatan. Ya, karena hartanya berada di surga. Abraham tidak melihat pemenuhan janji Allah. Dia tidak melihat pemenuhan janji Allah. Anak yang satu-satunya sekalipun yang dari dia akan banyak pasir di lautan. Dia tidak melihat pemenuhan janji Allah. Dia tidak fokus kepada janji Allah. Karena ia melihat pemberi janji. Fokusnya adalah Allah pemberi janji. Dan bagi Abraham, kalau dia sudah punya Allah. Kalau dia memiliki Allah. Itu cukup baginya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan apa? Ditambahkan ya. Cari Allah dulu, cari surga dulu, baru yang lain-lainnya. Fokus Abraham itu adalah apa? Allah. Dari kisah ini, coba kita lihat Abraham yang menurut, ya. Kemudian Abraham menamakan tempat itu ya. Jadi apa yang dinamakan tempat pada saat dia hampir menyembelih anaknya? Waduh, dia bukan namakan tempat itu tempat di mana iman Abraham dinyatakan. Fokusnya bukan kepada dirinya ataupun iman yang kuat. Tapi apa yang nama yang dia berikan kepada tempat tersebut. Apakah namanya itu merujuk kepada dirinya? Bukan. Kejadian 22:14 katakan. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Tuhannya yang dia utamakan. Bukan dianya yang menurut. Bukan dianya yang ikut-ikut perintah Tuhan. Tuhannya yang dia utamakan. Tuhan yang menyediakan. Dia percaya masa lalunya, panggilan pertama itu untuk keluar daripada warisan dari tanah, milik pusaka, tanah orang tua yang ada di Ur. Dan panggilan pergi kedua, dia harus mengorbankan anaknya. Dia tidak ragu-ragu. Kenapa? Karena dia percaya Tuhan yang menyediakan. Realisasinya itu apa ya? Terjadi kepada Abraham. Dia percaya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kemudian maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Abraham mencari Tuhan lebih dahulu, menuruti kehendak Tuhan. Lalu kemudian apa? Kita bisa melihat bagaimana Abraham dan keturunannya itu betul-betul seperti pasir di lautan. Kenapa? Mari kita lihat ayat ini. Ayat ini katakan apa? Kejadian 22 ayat 12, malaikat Tuhan berkata, setelah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Abraham menjadi apa? Bapa dari, bukan hanya orang yang percaya, tapi bapa dari Mesias. Ya. Siapa? Siapakah juga yang tidak segan-segan untuk menyerahkan anaknya yang tunggal? Seperti Abraham. Allah Bapa kita. Roma 8 ayat 32. Ia, katakan Bapa ya. Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan apa? Dengan dia. Berserah kepada Tuhan seperti Abraham. Ya. Carilah dahulu Tuhan seperti Abraham. Maka segala sesuatu itu akan kemudian dikaruniakan. Dan Abraham, walaupun dia tidak lihat banyak keturunannya, tetapi realisasinya terjadi. Kita semua. Ya. Ibrani 11:12 katakan tentang Abraham. Dari seorang yang mati pucuk ini dikatakan apa? Dari Abraham yang telah mati pucuk ini, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut yang tidak terhitung banyaknya. Kenapa? Karena semua umat percaya menjadi anak-anak Abraham. Galatia 3:29 katakan apa? Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji. Abraham itu banyak sekali anaknya. Bagaikan pasir yang tidak terhitung. Banyak sekali orang-orang percaya. Di alam semesta itu, semua orang-orang percaya itu disebutkan. Mungkin bukan hanya penduduk bumi kita ini yang kemudian percaya Yesus untuk kemudian menjadi apa? Diselamatkan, masuk dalam kerajaan surga dan turun kembali dalam dunia baru. Menjadi anak-anak Abraham. Tapi semua alam semesta ini yang percaya kepada Tuhan akan disebutkan juga sebagai anak Abraham. Itulah sebabnya. Janji Tuhan itu bukan satu hiperbola daripada Allah. Keturunanmu banyak seperti pasir di lautan. Kenapa?
semua umat manusia, semua umat alam semesta yang percaya disebut sebagai anak-anak Abraham. Kenapa? Karena ada orang yang berani untuk pergi tinggalkan warisan orang tua, tinggalkan masa lalunya, dan juga berani untuk tinggalkan masa depannya karena dia berjalan dengan iman. We walk by faith and by sight, not by sight. Kita berjalan melalui iman dan bukan melihat penglihatan kita. Kalau kita mau berjalan bukan dengan iman, hanya melalui penglihatan, kita akan bingung, kacau. Contohnya, saya sering berbicara dengan istri saya, kalau kita pensiun ini, kalau Tuhan belum datang, kita pensiun, di mana kita akan tinggal? Apakah di Indonesia atau Filipina? Ya, kita. Atau mungkin ya kita, gimana kalau kita juga di Amerika? Kalau mungkin anak-anak maunya di Amerika, kita di Amerika sajalah. Atau yang kami pikirkan selama ini cuma Indonesia atau Filipina. Ya, kembali ke negara kami masing-masing. Apakah itu yang kita inginkan? Tapi kita pikir-pikir, bagaimana kita mencari tempat yang terbaik, baik di Indonesia atau di Filipina? Di mana tempat yang tidak ada gempa buminya, tidak ada banjirnya, tidak ada macam-macamnya. Oleh sebab perubahan climate yang terjadi saat ini. Kita tahu ya, Manado saja beberapa waktu yang lalu. Waduh, banjir, longsor, terjangkau tornado. Beberapa kemarin saja gempa bumi yang begitu hebat terjadi di Turki. Waduh, di mana kira-kira tempat yang tidak ada gempa buminya? Tidak ada longsornya, tidak ada banjirnya. Ya. Dan perubahan-perubahan climate, iklim pada saat ini menyebabkan banyak orang bertanya-tanya, di mana tempat yang paling enak supaya kita dapat hidup dengan nyaman dan terjamin, atau hidup dengan tanpa ada ketakutan oleh sebab bencana alam dan lain sebagainya. Nah, jadi ada satu artikel ini ya, the best places to live in the future troubled by climate change. Ya, jadi bagaimana tempat-tempat yang terbaik dikatakan, dinyatakan. Kalau Anda ingin mencari tempat untuk cuti katanya ya, maka kalau misalnya, kalau Anda pikir Amerika misalnya, jangan katanya, ini menurut artikel ini bukan menurut saya, jangan di West Coast, di California, waduh gempa buminya bahaya. Jangan di East Coast selain dingin dan juga seringkali hurricane seperti hurricane datang dan hancur segala macam. Atau jangan juga di South, karena di South banyak tornadonya. Atau juga ada juga hurricane yang masuk ke Gulf of Mexico. Jadi artikel-artikel katakan bagusnya itu kurang lebih seperti di Michigan, katanya di Michigan. Karena jauh dari tempat-tempat yang ekstrim ya. Kenapa? Misalnya, untuk mencari tempat yang aman, harus tempat yang jangan panas, harus tempat yang dingin. Kenapa? Diperkirakan beberapa tahun ke depan ini, cuaca itu akan menjadi semakin panas. Betul. Di New Jersey, beberapa hari lalu itu sangat dingin. Hari Sabat lalu itu sangat dingin. Tapi sekarang sudah panas lagi. Sudah masuk ke 50-an. Dan orang katakan ini sudah mulai masuk ke early spring. Kami belum ada lagi salju di New Jersey saat ini. Biasanya itu banyak salju sampai bulan-bulan Februari itu banyak beberapa kali salju dari bulan Desember. Belum ada salju yang turun banyak sampai ada kita bisa lihat di atas tanah. Jadi untuk masa depan kita harus cari tempat yang dingin karena tempat bumi ini akan semakin memanas. Ya. Lalu dikatakan berikut, poin kedua, harus jauh dari laut. Kenapa? Laut itu akan menjadi sumber apa? Di Filipina saja saat ini, taifun dulu waktu zaman saya cuma taifun nomor 3. Sekarang sudah sampai taifun nomor 5 di Filipina. Jadi yang tinggal di laut itu, waduh habis-habisan kita kena dengan hurricane atau taifun. Lalu ada akses ke air, langsung air bukan air laut ya, air. Itulah sebabnya Michigan, kenapa Michigan? Karena ada, ini bukan promosi Michigan Indonesian Seventh-day Adventist Church ya, bukan ya, tapi ini betul karena ada air, banyak air ya, tidak seperti di Arizona, California itu masalah air itu hebat ya. Sungai dari Colorado River dan lain sebagainya itu sudah mengering jadi akses water di Michigan itu karena banyak danau bagus itu ya. Lalu ketinggian juga menentukan. Tetapi kalau di dunia ini menurut Earth.org ya tempat-tempat yang paling aman untuk kalau mau hidup kalau ada bencana-bencana alam dan lain sebagainya, katanya cuma ada seperti di New Zealand, Iceland, United Kingdom, Australia, atau Irlandia. Itu lebih bagus. Bukan Amerika, bukan Indonesia, bukan Filipina. Tapi saya katakan kepada istri saya, pada saat kita diskusi ini, for the sake of discussion, gimana gini, di Indonesia, atau Filipina, atau Amerika? Saya katakan di surga. Atau kalaupun bukan kita belum ke surga, di mana saja Tuhan ada. Di mana saja Tuhan ada, kita akan aman. Kalaupun kita akan kena typhoon, kita akan kena hurricane, kita kena apa,
Kalau ada Tuhan, kita tidak perlu takut. Kenapa? Mazmur 91 ayat 1 katakan apa? Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Ya. He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan bermalam akan beristirahat dalam naungan yang maha kuasa. Bersama Tuhan seperti Abraham, kita tidak perlu takut apakah mau dari negara maju ke negara miskin atau apapun dimanapun kita berada. Saya pernah dari Nado, kemudian di Ethiopia, sekarang di Amerika, di New Jersey, tidak tahu kemana lagi. Tapi poinnya adalah di mana saja Tuhan ada bersama dengan kita akan aman, kita akan damai. Ya. Mazmur 4 ayat 8 katakan, dengan tenteram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Ya, in peace I will lay down and sleep. For you alone. Hanya Engkau saja Tuhan. Ya. Sebab Engkau sajalah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Ya. Seperti Abraham. Apapun bahkan yang perintah Tuhan sekalipun. Untuk mengorbankan masa depannya. Untuk menyembelih anaknya sekalipun. Ya, dia ikut. Kenapa? Karena kalau itu berdasarkan firman Tuhan. Biarlah itu yang dia lakukan. Biarlah hal ini juga menjadi bagian kita. Biarlah kita bergantung sepenuhnya bukan kepada warisan orang tua atau perlindungan anak, tapi kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.